Pemerintah daerah Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat terus bekerja keras mengatasi wabah pandemi COVID-19. SMK Negeri 2 Manokwari menyelenggarakan workshop implementasi link and match dengan industri dunia usaha dan dunia kerja. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Estika dapat kembali menjumpai Anda dalam program berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, sebagai daerah destinasi wisata dunia, pemerintah daerah Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat terus bekerja keras mengatasi wabah pandemi COVID-19. Gerak cepat penanganan pasien dan pelayanan tenaga kesehatan dengan sepenuh hati, serta kondisi rumah sakit yang nyaman dan asri adalah salah satu faktor keberhasilan Pemda Raja Ampat melalui UPTD RSUD Raja Ampat dalam menangani pandemi COVID-19, di mana hingga saat ini Kabupaten Raja Ampat masuk dalam zona hijau alias 0 kasus pasien COVID-19. Dan ini merupakan kabar baik terkait penanganan COVID-19 di Provinsi Papua Barat datang dari Kabupaten Raja Ampat, khususnya RSUD Waisai, Ibu Kota Kabupaten Raja Ampat. Sebagai salah satu daerah destinasi wisata dunia, Pemda Raja Ampat bekerja keras mengatasi penyebaran wabah COVID-19 hingga masuk ke dalam zona hijau atau 0 kasus COVID-19. Berkat kerja keras dengan gerak cepat para tenaga kesehatan serta dukungan kondisi fasilitas kesehatan yang baik, serta juga ditunjang dengan dukungan suasana rumah sakit yang nyaman dan asri serta bersih, akhirnya membuahkan hasil maksimal dalam penanganan pandemi COVID-19 di Kabupaten Raja Ampat. Penanganan kasus COVID-19 di rumah sakit ini menurun drastis dalam beberapa bulan terakhir, di mana hingga pada akhir September, RSUD Raja Ampat sudah zero COVID-19 atau tidak ada lagi pasien COVID-19 yang dirawat. Padahal sejak awal wabah COVID-19, Kabupaten Raja Ampat sempat masuk dalam zona merah dengan penyebaran COVID-19 sangat tinggi. Apalagi pada awal bulan Juli hingga Agustus, tingkat penyebaran COVID-19 sangat tinggi di Kabupaten Raja Ampat. Menurut Direktur RSUD Waisai Raja Ampat Meidi Mas Patela, ada 3 langkah utama dalam penanganan pasien COVID-19 sehingga RSUD Waisai berhasil zero kasus COVID-19. Di antaranya penanganan cepat dan tepat terhadap pasien COVID-19. Sampai dengan sekarang ini masih dengan berdiri teguh, walaupun mereka kemarin juga sempat untuk terinfeksi virus, tetapi langkah yang dilakukan yaitu kami memberikan suplemen 2, sehingga pada saat dia melihat pasien full, pelayanan itu yang kami berikan ke nakes, sehingga nakes tidak perlu lagi repot-repot untuk mencari makan dan selalu kondisinya fit untuk melayani pasien. Nah, sehingga penyebaran penyakit itu juga terputus karena imun dari nakes juga terbentuk, jadi tidak mudah tertular. Kemudian langkah yang berikutnya yaitu bahwa pasti pemakaian masker. Dan pasien sembuh, saya perhatikan di sini juga pengaruh sinar matahari sangat penting sekali. Walau demikian, pemerintah Kabupaten Raja Ampat terus bekerja untuk mengawasi masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan, agar Kabupaten Raja Ampat dapat segera keluar dari pandemi COVID-19. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Sebuah sekolah dasar Yayasan Pendidikan Kristen di Kampung Kelayas, Distrik Seget, Kabupaten Sorong, Papua Barat sudah 2 tahun tidak ada aktivitas belajar mengajar akibat pandemi COVID-19. Cita-cita anak di Kampung Kelayas nampaknya harus sementara terhenti. Sudah 2 tahun berjalan ini, anak-anak yang bersekolah di SD Kelayas sudah tidak belajar. Guru-guru mereka entah sedang berada di mana. Mereka meninggalkan begitu saja anak-anak di Kampung Kelayas.
Nampak ruang belajar ditinggalkan kosong, aktivitas belajar mereka terhenti. Namun anak-anak di Kampung Kelayas sudah rindu akan adanya guru yang mengajar. Mereka duduk belajar di dalam ruang kelas. Yakob Kumuai, Ketua Bamoskam Kelayas menyampaikan, sejak adanya pandemi COVID-19, sekolah ini ditinggalkan gurunya. Anak-anak di sekolah ini sudah 2 tahun tidak belajar di sekolah ini. Yakob menambahkan sejumlah warga sudah pernah melaporkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Sorong, namun hingga kini tidak ada solusi yang diberikan. Pelaksanaan sekolah sempat aktif kembali selama kurang lebih 1 bulan lewat program bantuan CSR Pertamina yang mengirim tenaga guru ke sekolah ini, sehingga anak-anak kembali belajar. 2020 dengan adanya COVID atau Corona itu, sekolah ini mulai tidak berjalan. Nah, dari situ sampai masuk tahun 2021 ini kesian anak-anak sekolah ini, sekolah di mana tidak ada guru. Nanti dengan adanya bantuan program CSR ini, baru guru ada ini, akhirnya anak-anak sekolah ini bisa tahu huruf, bisa mengenal sekolah ini. Jadi selama 2 tahun ini tidak ada kegiatan aktivitas, kepala sekolah juga tidak ada, guru kelas juga tidak ada, kosong sama sekali. Terus melaporkan ke pemerintah? Sudah 3 kali saya ke sana, tapi mereka tidak ada tanggapan untuk turun kampung melihat sekolah ini, katanya tidak pernah. Hal senada juga disampaikan oleh Mama Benjamina Tumnas, menyerukan permasalahan yang sama. Anak-anak di sekolah ini sudah 2 tahun tidak sekolah. Kami telah mengadukan permasalahan ini kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Sorong. Namun sampai saat ini pihak dinas tidak pernah ada yang datang. 2 tahun mulai COVID, tapi sekolah lain itu berjalan dengan baik. Tapi kami punya sekolah ini sampai saat ini. Kami minta supaya Kabupaten Sorong jangan cuma melihat kami dari mata sebelah. Tapi kalau boleh Kabupaten Sorong dari Dinas Pendidikan harus turun sendiri melihat. Kami sangat-sangat kecewa dengan pemerintah Kabupaten Sorong. Kepala sekolah nama siapa, Mama? Kepala sekolah Efron Manggiloli. Kami sudah mengadu, tapi dari dinas tidak pernah tanggapi kami. Mama punya anak juga sekolah di sini? Saya punya anak sekolah, kelas 6, sampai bahkan yang satu tuh tidak sekolah sampai saat ini karena ijazah. Kepala sekolah tidak kasih ijazah. Yang sudah lulus itu? Sudah lulus. Pemerintah Kabupaten Sorong, khusus Dinas Pendidikan, melihat kami Kampung Kelayas, Distrik Segen. Cita-cita dan semangat belajar yang tinggi terpancar dari wajah-wajah anak-anak ini. Cerita pilu dari Kampung Kelayas terkait semangat yang keras dari anak-anak untuk rindu akan belajar di sekolah. Semoga berita ini dapat mengetuk pintu hati pihak yang berkompeten untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Soal pendidikan harus segera mendapat penanganan yang serius. Semoga anak-anak di Kampung Kelayas dapat kembali belajar seperti biasanya. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Kesbangpol Papua Barat melakukan harmonisasi dengan DPR, Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Papua Barat guna menyusun tata cara pemilihan anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Papua Barat Baisa Rawail. Ia mengatakan saat ini pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Barat sedang menyelesaikan pembahasan revisi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang tata cara pemilihan anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat. Hal tersebut dilakukan mengingat saat ini masa jabatan anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat akan berakhir. Baisa Rawail, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Barat mengatakan, pembahasan tata cara pemilihan sudah dilakukan bersama anggota DPR Provinsi Papua Barat dan saat ini dalam proses perbaikan sesuai dengan saran dan masukan. Intinya, untuk penetapan anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat untuk unsur adat dan perempuan akan ditetapkan oleh Bupati Wali Kota, sedangkan dari unsur agama akan ditetapkan oleh Gubernur Papua Barat. Tahap kedua untuk rancangan peraturan daerah provinsi tentang pemilihan anggota MRP. Jadi nanti penetapan yang intinya tuh penetapan anggota MRP ini ditetapkan oleh Bupati Wali Kota masing-masing untuk unsur adat dan unsur agama. Jadi mekanisme pemilihannya di bawah.
sedangkan nanti unsur agama itu yang dilakukan oleh panitia pemilihan tingkat provinsi. Jadi gubernur hanya menetapkan unsur agama, sedangkan unsur adat dan unsur perempuan ditetapkan oleh bupati wali kota masing-masing. Lebih lanjut disampaikan, rancangan perdasi akan diselesaikan oleh pemerintah provinsi. Selanjutnya proses tahapan akan dilaksanakan awal tahun 2022. Semua proses akan melibatkan Kesbangpol Kabupaten Kota hingga proses penetapan. Rancangan perdasinya oleh kita selesai rancang awal tahun 2022, April lah proses tahapan. Ya, jadi ada keterlibatan teman-teman di kabupaten kota juga sampai dengan penetapan. Jumlahnya tetap sama? Tetap sama, 42. Karena rumusnya kan 1/4, 3/4 dari anggota DPR provinsi. Dan 3/4 dari 56 berarti 14. Kali 3. Ada perubahan terhadap kuota perempuan sendiri? Ada, 30% itu wajib. Wajib, karena ada untuk khusus perempuan adat ada memang 14 orang. Gitu seperti itu. Oke, baik. Oke. Diharapkan semua pembahasan dapat berjalan sesuai jadwal yang ditentukan, sehingga dapat menciptakan suatu payung hukum untuk proses pemilihan nanti. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Di bawah binaan Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Otomotif dan Elektronika Malang, SMK Negeri 2 Manokwari menyelenggarakan workshop implementasi Link dan March dengan industri, dunia usaha, dan dunia kerja. Situasi pandemi, kalau kita sembuhkan SMK Negeri 2 Manokwari menyelenggarakan workshop implementasi Link and Match SMK dengan industri sebagai tindak lanjut dari instruksi Presiden nomor 9 tahun 2016 tentang revitalisasi sekolah menengah kejuruan dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia di Indonesia. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat Bernabas Doan Siba menyebutkan, kegiatan ini dimaksudkan untuk menyatukan dan menyelaraskan pendekatan pembelajaran dengan IDUKA sekaligus memajukan mutu pendidikan di Papua Barat dan meningkatkan kompetensi siswa. Menurut Barnabas, saat ini SMK sudah dikenal dengan salam vokasi, yang artinya kuat menguatkan Indonesia dengan dunia usaha dan dunia kerja atau IDUKA. Maksudnya adalah ada kerjasama antara kita pihak sekolah dengan pihak dunia usaha dan dunia industri. Dalam rangka apa? Dalam rangka memajukan mutu pendidikan kita di Papua Barat dan seluruh Indonesia. Kenapa sampai kok diciptakan hal ini sekarang? Sekarang dikenal dengan istilah apa? Apa ini? Salam vokasi, artinya vokasi kuat menguatkan Indonesia. Jadi vokasi kuat menguatkan Indonesia. Kenapa harus demikian? Kenapa kok vokasi bisa menguatkan Indonesia? Karena kita berbicara vokasi itu berhubungan dengan dunia kerja, usaha-usaha apapun. Ketika menghasilkan uang, orang akan tenang dan menikmati kemerdekaan itu. Tapi kalau tidak punya uang, apa? Tidak akan menikmati kemerdekaan. Kepala SMK Negeri 2 Manokwari Regina Butoi juga mengatakan kerjasama antara SMK 2 tidak hanya dengan dunia usaha dan dunia kerja, tetapi jurusan yang ada di SMK 2 Manokwari harus menggandeng perguruan tinggi, sehingga ke depan bisa sejalan dengan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan atau LPMP Papua Barat. Regina menyebutkan dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan penandatanganan MOU dengan Politeknik Negeri Makassar, di mana sebelumnya MOU antara Rektor Universitas Sains Teknologi Jayapura. Kemudian jurusan ini juga harus menggandeng perguruan tinggi. Jadi sehingga kita tidak saja dengan Budi, tapi perguruan tinggi yang akan dalam notabene melihat kira-kira mana yang perlu kita luruskan bersama dengan LPMP. Untuk perguruan tinggi yang rencananya dalam waktu dekat kami akan melakukan MOU yaitu Politeknik Negeri Makassar. Kemarin kami sudah melakukan MOU dengan Rektor Universitas Teknologi Jayapura atau
USTC, Universitas Sains Teknologi, dan saya sudah melaporkan langsung serta ditandatangani oleh Bapak Kepala Bidang maupun Bapak Kepala Dinas. Natalindo Kerewai TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esti Ika mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.